Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Yanuar Farizal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu Evidence-Based Transcultural Nursing Research. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana keterkaitan antara transcultural nursing dengan penelitian. Apa yang bisa dilakukan oleh perawat untuk mengembangkan evidence-based nursing-nya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami tentang nilai budaya dan norma yang ada, kemudian tren dan isu dari transcultural nursing serta bagaimana evidence-based transcultural nursing. Yang pertama kita akan melihat populasi dari masyarakat di Indonesia. Di sini terlihat bahwa populasi di Indonesia dalam 25 tahun ke depan mungkin bisa meningkat dari 238,5 juta pada tahun 2010 bisa menjadi 305 juta penduduk pada tahun 2035. Nah, kita harus memahami tentang budaya. Apa itu budaya? Yaitu suatu sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dari proses kehidupannya. Nah, budaya sendiri juga memiliki fungsi. Yang pertama sebagai suatu gagasan dan perlambang yang memberikan identitas kepada warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sebagai suatu sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga negara yang bhinneka, yang beraneka ragam untuk saling berkomunikasi sehingga dapat memperkuat solidaritas. Jadi, itulah yang dimaksud dengan budaya dan tujuannya. Nah, ketika kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita akan memahami tentang bentuk dari kebudayaan itu sendiri. Nah, di sini bisa terlihat bahwa wujud dari kebudayaan itu bisa beraneka ragam. Yang pertama adalah tradisi, di mana tradisi adalah suatu kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah kearifan lokal, yaitu suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, way of life ataupun pandangan hidup yang mengakomodasi dari kebijakan dan kearifan hidup. Yang ketiga adalah warisan budaya. Nah, warisan budaya ini dapat berbentuk fisik ataupun benda, atau juga dapat berbentuk nilai budaya atau bukan benda yang terbentuk dari masa lalu. Nah, yang keempat adalah cagar budaya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah benda bergerak ataupun tidak berupa kesatuan atau bagian-bagian yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan. Nah, kita sekarang dihadapkan antara kebudayaan dengan kesehatan. Apakah kebudayaan ini dapat menjadi tantangan, peluang, atau justru akan menjadi hambatan di bidang kesehatan? Oke, mari kita akan lihat. Ketika kita berbicara tentang kebudayaan dan keperawatan,
maka kita akan membahas yang namanya keperawatan transkultural, yaitu suatu ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu ataupun kelompok, serta proses untuk mempertahankan atau juga meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai latar belakang budaya. Ada 3 hal yang dapat dilakukan perawat berkaitan dengan transkultural nursing. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan suatu budaya yang tidak bertentangan dengan kesehatan, maka yang dilakukan adalah mempertahankan budaya tersebut. Yang kedua adalah kita akan mengakomodasi budaya jika budaya tersebut menguntungkan kesehatan. Dan yang ketiga, jika budaya yang dimiliki itu bertentangan dengan kesehatan, maka kita dapat melakukan perubahan budaya yang tentunya dengan komunikasi yang baik. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang kompetensi budaya yang sebelumnya teman-teman sudah pernah mendapatkan perkuliahannya. Nah, kita review sedikit tentang kompetensi budaya ini. Dia sebenarnya adalah mengacu pada kesadaran akan keunikan dan ciri khas dari populasi, di mana tenaga kesehatan memberikan perawatan dan dari mana mereka ingin mendaftarkan peserta penelitian klinis. Kompetensi budaya dalam penelitian merupakan kemampuan dari peneliti dan juga staf peneliti untuk memberikan penelitian yang berkualitas yang baik, yang mana mereka harus mempertimbangkan ataupun memperhatikan budaya serta keragaman dari suatu populasi untuk mengembangkan idenya, melakukan penelitiannya, dan juga mengeksplorasi penerapan hasil penelitian. Nah, kompetensi budaya dalam penelitian juga memainkan peranan penting dalam hal desain penelitian dan proses implementasi. Nah, di sini termasuk juga pengembangan pertanyaan dan hipotesis penelitian, strategi penjangkauan dan rekrutmen, kegiatan persetujuan, protokol pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan temuan penelitian, serta menarik kesimpulan dan mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini kompetensi budaya juga punya peranan yang sangat penting bagi peneliti. Yang pertama adalah untuk memastikan komunikasi dan interaksi yang efektif antara peneliti dan peserta studi ataupun responden. Yang kedua adalah untuk memastikan analisis dan interpretasi hasil yang memadai, karena nanti akan berkaitan dengan dampak pada pasien ataupun populasi. Nah, yang ketiga adalah memastikan bahwa keterlibatan yang tepat dalam desain studi dan implementasi untuk penelitian yang berbasis pada komunitas ataupun populasi. Budaya dalam penelitian keperawatan dapat bertindak sebagai 3 hal. Yang pertama dapat berperan sebagai pendekatan. Kemudian yang kedua dapat berperan sebagai salah satu bentuk terapi, dan yang ketiga mungkin bisa menjadi sumber masalah yang akan dipecahkan. Nah, sebagai pendekatan di sini budaya dapat kita manfaatkan sebagai bentuk pendekatan peneliti untuk dapat masuk ke dalam lokasi ataupun populasi dari penelitian. Nah, misalnya ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian di satu suku ataupun populasi tertentu, maka kita harus memahami kondisi dan berupaya untuk dapat menyatu dengan lingkungan budaya responden kita.
ini banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti kualitatif di mana mereka itu harus mampu immerse dengan responden sehingga responden itu dapat merasa nyaman dengan kehadiran dari peneliti sehingga data yang dihasilkan dapat menunjukkan bahwa data tersebut adalah data yang natural. Kemudian sebagai bentuk terapi. Nah, banyak permainan tradisional yang berkembang di masyarakat. Nah, permainan-permainan ini dapat dipergunakan oleh peneliti sebagai bentuk perlakuan ataupun treatment kepada responden untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh populasi. Nah, yang ketiga adalah budaya sebagai masalah. Di sini budaya menjadi permasalahan yang ingin diatasi dengan menggunakan penelitian. Bisa jadi budaya yang ada itu merugikan kesehatan atau bertentangan dengan kesehatan, sehingga perlu adanya suatu pemecahan permasalahan yang tepat. Ketika kita berbicara tentang budaya, maka dapat terjadi yang namanya adalah stres budaya. Nah, sumber dari stres budaya ini juga ada berbagai macam. Yang pertama bisa jadi karena adanya perubahan budaya yang sangat cepat dan juga kehilangan budaya yang lama. Mungkin karena adanya urbanisasi atau mungkin karena adanya modernisasi. Nah, yang kedua bisa jadi karena adanya kontak atau juga interaksi antar budaya. Misal yang banyak terjadi di negara kita bisa kawin antar suku, mungkin suku Jawa dengan suku Minang atau mungkin suku Jawa dengan suku Papua dan lain sebagainya. Nah, bisa juga terjadi karena perkawinan antar agama, kepercayaan, dan juga bisa karena perpindahan penduduk, transmigrasi dari Jawa mereka pindah ke Kalimantan atau mungkin ke Sulawesi sehingga terjadi interaksi antar budaya. Nah, dalam menghadapi stres, maka kita perlu yang namanya adalah pertahanan mental. Di mana pertahanan mental ini ketika kita juga memiliki pertahanan budaya, maka bisa menimbulkan atau memunculkan suatu sistem kepercayaan yang lebih kuat. Nah, sistem kepercayaan ini nanti lama-kelamaan akan menjadi adaptasi sehingga dapat mengurangi dari stres budaya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang aplikasi dari penelitian yang berbasis pada kebudayaan. Pada bagian ini kita akan melihat pada ranah penelitian anak, di mana ada penelitian tentang faktor transkultural persepsi kesehatan ibu dengan balita yang mengalami ISPA. Nah, di sini ternyata ditemukan bahwa faktor teknologi, nilai budaya dan gaya hidup, peraturan dan kebijakan, ekonomi dan pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi tentang kesehatan ibu dengan balita yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut di Kota Banda Aceh. Nah, ada juga penelitian yang dilakukan dengan judul meningkatkan konsentrasi anak attention deficit hyperactivity disorder melalui permainan tradisional engklek. Nah, permainan yang digunakan dalam penelitian ini adalah engklek. Ini yang diberikan dalam 8 sesi. Nah, data yang sudah diperoleh peneliti kemudian dilakukan analisa data menggunakan grafik untuk melihat perubahan tingkat konsentrasi dari si anak.
dan juga dilakukan uji analisa non-parametric Wilcoxon untuk mengetahui signifikansi perubahan konsentrasi dari anak sebelum dan sesudah memperoleh treatment permainan tradisional engklek. Nah, berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa permainan tradisional engklek memiliki pengaruh terhadap peningkatan konsentrasi anak ADHD dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi di sini budaya berperan sebagai terapi ataupun treatment untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Di bidang keperawatan maternitas, ada satu penelitian yang dilakukan di Tanjung Limau, Muara Badak, Kalimantan Timur. Nah, di sini dukun beranak masih memiliki peran yang sangat besar sebagai penolong persalinan. Nah, petugas kesehatan perlu memahami makna simbolik yang terkandung dalam setiap pantangan, sehingga dapat melakukan edukasi dan mengubah perilaku masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang diterima. Penelitian ini merupakan suatu penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan juga mengkaji informasi tentang kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang berhubungan dengan perawatan kehamilan, persalinan, dan nifas dalam hal upaya menangani masalah dan upaya pencegahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, pendekatan kualitatif ini dilakukan agar diperoleh data deskriptif dan konklusi yang kaya tentang konteks yang diteliti serta memahami makna yang mendasari tingkah laku dari masyarakat. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul Budaya dan Komunikasi Kesehatan, Studi Pandangan Kesehatan pada Masyarakat Sunda dalam Tradisi Makan Lalapan. Jadi di sini yang menjadi fokus adalah tradisi makan lalapan yang dilakukan oleh suku Sunda. Tradisi makan lalapan masyarakat Sunda merupakan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pewarisan ini melalui pembelajaran informal, bisa juga melalui pembelajaran formal, serta melalui mitos dan juga dongeng. Nah, pewarisan ini menjadikan makan dengan lalapan menjadi pilihan gaya hidup sehat sampai sekarang. Makan lalapan dengan memilih makanan organik sebagai salah satu pilihan kembali ke alam untuk gaya hidup yang lebih sehat. Masih sedikitnya informasi kesehatan tentang makanan organik dan juga masih sedikitnya ketersediaan bahan makanan ini menjadikan pilihan bahan makanan organik masih menjadi sesuatu hal yang mahal untuk dilakukan. Nah, tradisi makan lalapan ini bisa menjadi salah satu contoh gaya hidup sehat untuk masyarakat lain. Jadi, suatu kebudayaan dari satu wilayah yang positif atau yang mendukung kesehatan dapat dijadikan pembelajaran untuk masyarakat di daerah lain. Nah, di sini juga pemerintah melalui kebijakan yang dimilikinya juga dapat melakukan hal ini, sehingga perlu adanya sinergisitas antara pemerintah sebagai penanggung jawab kebijakan, kelompok kepentingan yang peduli, dan masyarakat untuk mewujudkan hal ini. Selanjutnya pada bidang manajemen keperawatan, ada satu topik penelitian tentang pelayanan keperawatan prima berbasis budaya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien di rumah sakit.
Pemberian pelayanan prima berbasis budaya yang dilakukan oleh perawat dapat diterima dan sesuai dengan budaya lokal. Artinya adalah, dalam pemberian pelayanan prima, kita perlu mempertimbangkan budaya lokal yang tidak dapat kita hilangkan, tapi dapat kita modifikasi, sehingga antara budaya dan pelayanan dapat berjalan seiring. Tujuan akhirnya adalah kepuasan bagi pasien, keluarga, ataupun pengunjung. Penelitian ini dilakukan di sebuah rumah sakit di Papua karena adanya banyak keluhan tentang sikap perawat yang kurang perhatian dalam pelayanan, perawat kurang komunikasi terhadap pasien maupun keluarga, sikap perawat yang lambat dalam merespon keluhan ataupun panggilan pasien, dan juga kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Nah, berdasarkan hasil wawancara, maka didapatkan bahwa tingkat kepuasan pasien hampir setiap bulan terjadi komplain ataupun ada keluhan baik dari pasien ataupun dari keluarga. Nah, keluhan yang dirasakan antara lain sikap petugas administrasi yang kurang ramah, sikap perawat yang cerewet, judes, dan lambat dalam merespon keluhan pasien, serta komunikasi yang kurang baik terhadap pasien. Hasil observasi ini juga mendapatkan bahwa sebagian besar perawat, terutama yang di shift sore ataupun malam, tidak menggunakan seragam yang lengkap. Kemudian masih juga menggunakan sandal jepit, tidak ada yang menggunakan kap, ada juga yang menggunakan seragam tapi hanya atasan saja. Ada yang menggunakan seragam hanya bawahan saja. Nah, dari situ kan terlihat bahwa penampilannya menjadi tidak rapi. Kemudian ditambah lagi dengan kurangnya komunikasi kepada pasien. Nah, dari permasalahan itu dilakukan satu intervensi. Intervensi yang dilakukan dengan memberikan pelatihan pelayanan prima berbasis budaya selama 2 hari. Nah, pelatihan yang diberikan kepada perawat untuk kelompok intervensi seperti materi pelayanan prima, caring, komunikasi terapeutik, dan budaya. Nah, intervensi yang diberikan tentang pelayanan prima berbasis budaya lokal, khususnya budaya Papua, seperti menyediakan tempat khusus bagi keluarga dan juga pengunjung untuk memberikan doa bagi pasien yang sakit, menyediakan bak pasir tempat membuang ludah pinang, dan membudayakan perawat agar dalam berkomunikasi dengan pasien memakai dialek Papua, mendapatkan respon yang baik dari pasien, keluarga, dan juga pengunjung yang datang. Jadi, transkultural nursing di sini kita manfaatkan dengan cara memberikan treatment ataupun perlakuan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan dengan judul aktivitas permainan tradisional berbasis neuroscience sebagai pendidikan karakter bagi anak. Nah, permainan tradisional yang berbasis neuroscience learning ini mengembangkan unsur pembelajaran berbasis masalah, stimulasi, dan permainan peran, diskusi aktif, tampilan visual, dan juga iklim positif. Permainan tradisional sebagai salah satu bentuk terapeutik karena memuat nilai-nilai pendidikan karakter. Permainan tradisional mengandung juga unsur aktivitas fisik, sehingga dimungkinkan berpengaruh terhadap sekresi hormon yang memicu perbaikan mood anak. Dampak dari hal tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku anak,
emosinya, dan juga kemampuan sosialisasi dari anak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas permainan tradisional berbasis neuroscience learning dapat digunakan sebagai optimalisasi pendidikan karakter untuk anak dengan gangguan perilaku dan emosional. Jadi di sini permainan tradisional ini digunakan sebagai bentuk terapi ataupun treatment kepada anak. Penelitian lain juga memanfaatkan permainan tradisional. Ini berkaitan dengan perkembangan motorik anak usia prasekolah. Jadi permainan tradisional ini sebenarnya tidak cuma melatih otak, perasaan, emosional, tapi juga dapat melatih keseimbangan gerak dan juga ketangkasan tubuh. Hal ini sangat jauh berbeda dengan permainan modern saat ini. Nah, permainan tradisional ternyata berefektif terhadap perkembangan motorik anak usia prasekolah. Nah, beberapa permainan yang bisa dilakukan ini dari daerah Gorontalo, ada yang namanya engklek, ada yang namanya congklak, ada hadang, curpal, ular tangga, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di beberapa daerah lain juga ada permainan-permainan yang serupa namun dengan nama yang berbeda, tetapi intinya sama saja. Permainan tradisional di sini dapat kita manfaatkan sebagai bentuk tindakan ataupun terapi untuk mengatasi permasalahan. Nah, sekarang kita akan bergeser pada wilayah gerontic nursing atau keperawatan pada lansia. Ada satu tindakan yang dilakukan kepada lansia. Nah, di sini judulnya adalah permainan tradisional 3 jari terhadap progresivitas demensia pada lansia. Hasilnya terdapat pengaruh permainan tradisional 3 jari terhadap progresivitas demensia ataupun perubahan tingkat kognitif dan depresi pada lansia. Ada juga permainan yang dilakukan dengan dakon. Jadi dakon ini dilakukan pada lansia sebagai bentuk terapi pikun atau demensia. Nah, permainan dakon merupakan salah satu media terapi yang digunakan untuk merangsang dan mengolah fungsi otak, termasuk di dalamnya ada memori atau daya ingat, konsentrasi, orientasi, kemampuan berbahasa, berhitung, visuospasial. Nah, permainan dakon membutuhkan perhitungan yang cermat, sehingga harus dilakukan dengan senang dan penuh sportivitas dan juga kejujuran. Permainan dakon ini digunakan sebagai bentuk stimulasi kognitif yang merupakan terapi yang sangat efektif ternyata untuk meningkatkan fungsi kognitif pada lansia dengan demensia ringan dan sedang. Sekarang pada ranah medical surgical nursing atau keperawatan medikal bedah. Ada satu tindakan atau terapi yang cukup populer khususnya di masyarakat Jawa, yaitu kerokan. Ada penelitian ternyata yang dilakukan di tahun 2008 dan 2014 yang menyebutkan bahwa sebenarnya kerokan ini ada data kualitatif dan ada data kuantitatifnya. Nah, data kualitatifnya di sini menunjukkan bahwa kerokan merupakan budaya turun-temurun. Hal ini dibuktikan dengan kerokan yang dilakukan dari anggota keluarga. Kemudian, kerokan juga dipercaya sebagai terapi.
Ini terlihat dari tema yang muncul dari penelitian itu. Kerokan sebagai terapi yang mudah, murah, dan manjur. Tema kedua, kerokan sebagai terapi alternatif dan pelengkap dari terapi konvensional. Kerokan juga merupakan terapi yang ternyata bisa mengakibatkan kecanduan. Itu secara kualitatif. Nah, secara kuantitatif ternyata penelitian itu menunjukkan bahwa pada pengobatan dengan menggunakan kerokan dapat menimbulkan reaksi inflamasi yang normal. Kemudian tidak terdapat kerusakan pada kulit. Dan yang ketiga, terjadinya peningkatan volume peredaran darah sehingga meningkatkan metabolisme pada tubuh dan juga dapat meningkatkan kadar hormon di tubuh seperti IL-1, C1Q, dan beta endorfin serta penurunan C3 dan PGE2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti akan kita lanjutkan diskusi di forum MyClass. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.